Shalom Amang Inang dan saudari-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Segenap umat-Mu masih diberikan kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kecukupan sampai detik ini. Terima kasih Bapa. Bapa, pada hari ini, saat ini kami hendak datang dan belajar dari sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang senantiasa menyertai dimanapun kami berada, agar firman-Mu ini dapat tertanam dan bertumbuh dengan subur dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan kabar sukacita bagi kami. Pakailah hamba-Mu ini menjadi alat-Mu agar lewat setiap pengajaran yang diberikan, setiap dari kami boleh memperoleh perubahan dan pertobatan yang hanya datang daripada-Mu saja ya Bapa. Ini kami Bapa, ini doa dan sembahyang kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Shalom Amang Inang dan saudara-saudari yang terkasih. Pembacaan kita pada hari ini terambil dalam Markus 5 ayat 19. Saya akan membacakannya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Dalam ayat bahasa Bataknya, alain dang diloas di dogma tuibana, muli maho tuang kasih soholhotmu. Pajojor ma tu nasida godang nina binahen ni Tuhani, tuho dohot pangasina diho. Baik, dalam renungan kita pada hari ini terambil dalam Markus 5, yakni di mana kita membaca tentang seorang pria yang telah disembuhkan oleh Yesus dari kerasukan setan. Setelah mengalami mukjizat yang luar biasa ini, pria tersebut ingin mengikuti Yesus. Namun, Yesus memiliki misi yang berbeda untuknya, yaitu menjadi saksi tentang belas kasih dan kuasa Tuhan di kampung halamannya. Cukup menarik untuk kita ketahui bersama bahwa Yesus tidak mengiyakan keinginan dari orang Gerasa tersebut. Apakah hal ini berarti mengikuti Yesus bukanlah hal yang baik? Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali sebagai orang Kristen kita merasa ingin melakukan hal-hal besar untuk Tuhan. Kita ingin pergi jauh, terlibat dalam pelayanan besar atau mengikuti Yesus secara langsung dalam bentuk yang kita bayangkan. Namun, dalam kisah ini, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa menjadi saksinya bisa dimulai dari hal-hal yang lebih dekat, lebih sederhana, dan lebih pribadi. Pulang ke rumah bercerita tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang kita kenal. Seperti misalnya kita yang telah beroleh kesembuhan atau kita yang memperoleh kesuksesan dalam studi maupun pekerjaan. Tentunya setiap pencapaian tersebut tidak serta-merta kita peroleh oleh karena kemampuan kita saja, melainkan hanya karena anugerah dan penyertaan dari Tuhan. Kabar sukacita yang kita rasakan lewat setiap pencapaian tersebut perlu kita kabarkan kepada semua orang. Tetapi perlu diingat juga bahwa yang menjadi fokus dari pemberitaan hanyalah penyertaan Tuhan dan kuasanya. Intinya, dari menjadi saksi Tuhan adalah tentang menjadikannya sebagai pusat dari cerita kita. Jemaat yang terkasih, menjadi saksi Kristus bukan hanya tentang khotbah di atas mimbar atau bahkan melakukan perjalanan misi ke negeri jauh. Menjadi saksi Kristus tidak harus menjadi pendeta, tidak harus menjadi sintua atau menjadi misionaris Allah, tetapi menjadi saksi Kristus juga tentang membagikan kesaksian hidup kita sehari-hari kepada orang-orang sekitar kita, contohnya kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan komunitas di sekitar kita. Ketika kita menceritakan kepada orang lain tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, mengubah, menyembuhkan, dan memberikan belas kasih, kita membawa terang Kristus ke dunia yang gelap. Dalam perenungan pada hari ini, apakah kamu pernah merasa kecil atau tidak cukup berarti untuk menjadi saksi Kristus? Ingatlah
bahwa Tuhan bekerja melalui setiap orang yang bersedia, dan kesaksian hidupmu dapat menginspirasi dan mengubah hidup orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.